Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak sehat. Anak-anak, kita lanjutkan sekarang pelajaran 3 atau bab 3 tentang kedaulatan. Nah, kalau kita lihat kedaulatan, Indonesia sudah berdaulat sejak 18 Agustus 1945. Anak-anak, kalau kita lihat kedaulatan yang dianut oleh Indonesia, nah itu ada 2 kedaulatan, yaitu kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum, dasar hukumnya pasal 1 ayat 3 yang bunyinya negara Indonesia adalah negara hukum. Kalau kedaulatan rakyat, dasar hukumnya pasal 1 ayat 2, bunyinya kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ya Nana, mari kita lanjutkan bab 3, yaitu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita lihat sekarang bab 3 tentang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita lihat sekarang tujuan mempelajari bab 3 ini. Yang pertama, supaya anak bisa menjelaskan pengertian kedaulatan. Yang kedua, bisa menyebutkan sifat-sifat kedaulatan. Yang ketiga, dapat menyebutkan bentuk-bentuk kedaulatan. Yang keempat, menyebutkan teori kedaulatan. Lanjut kita lihat yang nomor A dulu, hakikat dan teori kedaulatan. Nah, kita lihat yang pertama dulu, pengertian kedaulatan. Nah, kalau kita lihat kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah yang artinya kekuasaan tertinggi. Kedaulatan juga berarti kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Jadi, kedaulatan negara berarti kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Nah, menurut Jean Bodin, seorang ahli tata negara dari Prancis, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Negara adalah sebuah organisasi di suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyat. Rakyat adalah orang yang tunduk pada pemerintahan suatu negara. Kemudian penduduk adalah orang yang bertempat tinggal pada suatu wilayah negara. Warga negara adalah orang yang memiliki hak dan kewajiban terhadap suatu negara. Nah, sekarang lanjut yang kedua, kita lihat sifat pokok kedaulatan. Yang pertama kita lihat asli, artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang kedua permanen, artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara itu berdiri walaupun pemerintahnya sudah berganti. Yang ketiga tunggal, artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Yang keempat tidak terbatas, artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Nah, itu sifat-sifat kedaulatan. Nah, sekarang bentuk kedaulatan. Kedaulatan ke dalam atau intern berarti bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam, baik dari darat, laut, maupun di udara, untuk kemakmuran rakyat tanpa campur tangan negara lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, kedaulatan keluar atau ekstern berarti
Bangsa mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Contohnya, mengadakan perjanjian dengan negara lain. Yang kedua, menyatakan perang atau perdamaian. Yang ketiga, ikut serta dalam organisasi internasional. Nah, kemudian kita lihat yang keempat sekarang, teori kedaulatan. Yang pertama kita lihat kedaulatan Tuhan. Menurut teori ini, merupakan teori yang pertama kali ada di dalam sejarah. Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi berasal dari Tuhan. Kehendak Tuhan menjelma ke dalam diri raja atau penguasa negara. Penganut teori kedaulatan Tuhan ini antara lain Agustinus, Thomas Aquino, dan F.C. Stahl. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi dalam negara terletak di tangan raja dan keturunannya sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Adapun tokoh-tokoh pendukung teori ini adalah Machiavelli dan Thomas Hobbes. Karena kedaulatan dimiliki para raja, sehingga raja berkuasa dengan sewenang-wenang. Dan Raja Louis ke-14 dari Prancis dengan sombongnya berkata, "Etat c'est moi," artinya negara adalah saya. Yang ketiga, teori kedaulatan negara. Menurut teori ini beranggapan bahwa kekuasaan pemerintah berasal dari kedaulatan negara yang tidak terbatas. Negara yang menciptakan hukum, oleh karena itu negara tidak tunduk pada hukum. Tokoh dari teori ini diantaranya adalah C. Jelinek dan Paul Laban. Yang keempat, teori kedaulatan hukum. Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi dalam negara terletak pada hukum, dan teori ini beranggapan bahwa kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Negara melindungi hak-hak warga negara dan mewujudkan kesejahteraan umum. Tokoh dari teori ini diantaranya adalah Immanuel Kant, Hugo Grebe, dan Leon Duguid. Yang kelima, teori kedaulatan rakyat. Teori ini beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh perjanjian masyarakat. Kemudian rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagai kekuasaan kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat. Dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Tokoh yang mengemukakan tentang teori ini antara lain Montesquieu dan J.J. Rousseau. Nah, menurut Montesquieu, seorang ahli dari Prancis berpendapat bahwa agar kekuasaan dalam suatu negara tidak berpusat pada seseorang, maka kekuasaan dalam suatu negara dibagi ke dalam 3 kekuasaan yang terpisah. Pemegang kekuasaan yang satu tidak mempengaruhi dan tidak ada campur tangan terhadap kekuasaan lain. Nah, kalau kita lihat pembagian kekuasaan dalam negara dibagi atas 3 kekuasaan. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan di dalam membuat undang-undang. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, yaitu dalam menjalankan undang-undang. Yang nomor C, kekuasaan yudikatif, yaitu mengawasi pelaksanaan undang-undang tersebut. Nah, kalau sebagai badan legislatif yang membuat undang-undang adalah Presiden bersama DPR. Nah, undang-undang itu ada diajukan oleh Presiden, ada diajukan oleh DPR. Nah, kemudian yang nomor B, kekuasaan eksekutif, yaitu adalah Presiden.
Nah, kemudian kalau yudikatif yang mengawasi. Nah, itu anak-anak untuk bab 3 kali ini Ibu cukupkan sekian. Nah, anak-anak lagi sebentar kirim tugasnya. Ya, anak-anak, untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Ibu akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.